Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ilul Mu'allifah selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melakukan matkul pada hari ini. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kali hari ini. Ya, dan ada teman saya yang bernama Mbak Indah Fitria yang akan menjelaskan tentang teori nativisme. Dan yang kedua ada Mbak Nawang Priyandini yang akan menjelaskan tentang teori empirisme. Dan yang ketiga ada Mbak Ida Nuraini yang akan menjelaskan tentang teori konvergensi. Perkembangan manusia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, diantaranya yaitu teori nativisme, teori empirisme, dan teori konvergensi. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme yang terlahir sebagai bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Dan para ahli yang mengikuti pandangan nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Salah seorang tokoh yang menganut teori nativisme ini adalah Schopenhauer, seorang filosof bangsa Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Dan ia juga berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawahan sejak lahir. Empirisme merupakan salah satu teori yang ada dalam ilmu filsafat. Teori atau paham ini muncul sebagai kritikan atau penolak paham rasionalisme. Metode empiris lebih mementingkan pengalaman atau observasi. Pada metode ini, suatu penjelasan dianggap benar apabila sesuai dengan pengalaman atau hasil observasi, karena lebih mengutamakan pengalaman. Metode ini dikenal sebagai metode induktif karena membuat kesimpulan mengenai sesuatu berdasarkan pengalaman. Tokoh utama aliran empirisme adalah John Locke 1632 sampai 1704. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empiricism, aliran empirisme Inggris. Namun, aliran ini lebih berpengaruh terhadap para pemikir Amerika Serikat, sehingga melahirkan sebuah aliran filsafat yang bernama environmentalisme, aliran lingkungan. Dan psikologi bernama environmental psikologi atau yang disebut dengan psikologi lingkungan yang relatif masih baru. Dan teori ini mengemukakan bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong atau putih yang belum ditulis, atau yang disebut dengan teori tabula rasa. Konvergensi merupakan pertemuan dua variabel yang berbeda ke dalam satu titik yang sama, atau lebih tegasnya mempertemukan dua aliran yang berlawanan, yaitu antara empirisme dan nativisme ke dalam satu ikatan yang sama. Teori konvergensi merupakan teori perpaduan antara teori nativisme atau pembawaan dan teori empirisme pengalaman, di mana menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bakat atau kemampuan dasar dan alam sekitar. Pembawaan dan pengalaman memiliki peran dalam mempengaruhi dan menentukan perkembangan individu. Teori ini menyebutkan bahwa perkembangan manusia baik dasar atau bakat atau keturunan maupun lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Selanjutnya,
Saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan tentang teori 3 tersebut. Selanjutnya, yakni beberapa hal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa menurut teori nativisme. Yang pertama, yakni perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya. Yakni maksudnya adalah bakat yang ia bawa sejak ia lahir. Kemudian, yang kedua, teori nativisme juga mengakui adanya daya asli yang sudah tertanam dalam diri manusia sejak ia dilahirkan di dunia, yaitu daya psikologis, fisiologis, dan daya hereditas atau keturunan. Nah, daya asli sendiri ini dapat tumbuh dan berkembang sampai pada titik maksimal kemampuannya. Dan ada pula yang hanya pada titik tertentu. Seperti contoh, seorang anak yang berasal dari orang tua yang ahli musik, maka ia akan berkembang menjadi seorang ahli musik pula. Bahkan, bakatnya ini bisa di atas kedua orang tuanya, bisa pula setengah dari bakat kedua orang tuanya. Yang ketiga, menurut teori nativisme juga, faktor lingkungan tidak ada pengaruhnya untuk pertumbuhan perkembangan jiwa. Seperti contoh, misal seorang anak memiliki pembawaan yang jahat, maka ia akan menjadi jahat pula. Sebaliknya, seorang anak memiliki pembawaan yang baik, maka ia akan menjadi baik. Nah, baik buruk ini tidak dapat dirubah oleh kekuatan dari luar, melainkan dari dalam sendiri, dari dalam diri sendiri yang mampu merubahnya. Kemudian, yang terakhir, menurut teori nativisme juga, perkembangan jiwa ini dapat berlangsung secara sewajarnya, tidak memerlukan guru, tidak memerlukan pendidikan, melainkan alamlah yang dapat merubahnya. Nah, dari pengalaman sendiri inilah yang akan memimpin dan membimbing seseorang untuk menuju titik kedewasaannya. Selanjutnya yakni teori nativisme. Nah, nativisme sendiri ini memiliki arti sebuah kelahiran. Bisa juga disebut sebagai suatu keterampilan, kemampuan dasar yang bersifat ilmiah yang sudah tertanam sejak lahir. Nah, sejarah dari nativisme sendiri itu lahir di Jerman sekitar tahun 1788, dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filosof dari Jerman. Nah, teori ini lahir karena adanya filsafat nativisme yang berpandangan bahwa perkembangan anak itu ditentukan oleh hereditas. Hereditas itu faktor keturunan, kemudian pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu faktor perkembangan manusia menurut teori empirisme. Jadi, pengertian empirisme sendiri adalah coba-coba atau pengalaman. Nah, menurut orang empirisme, anak yang baru lahir itu seperti kertas putih atau kosong yang belum tercoreti atau tergores oleh apapun. Nah, tokoh utama aliran ini adalah John Locke. Teori ini mengemukakan bahwa anak yang baru lahir itu seperti kertas putih yang kosong yang belum tergores oleh apapun. Teori ini dinamakan teori tabur rasa. Jadi, sejak dilahirkan, anak itu tidak memiliki bakat dan pembawaan apa-apa dan dididik sekehendak pendidiknya. Orang empirisme, ia mendapatkan pengetahuan itu dari pengalaman mereka, dan kemudian mereka mendapatkan ide-ide dalam pikirannya itu melewati pengalaman mereka masing-masing. Ada 2 orang anak kembar, yang satunya dididik oleh seorang petani dan yang satunya dididik oleh seorang pengusaha kaya. Nah, kalau mereka kan berada di lingkungan yang berbeda, itu akan membentuk kepribadian yang berbeda, membentuk etika yang berbeda, dan membentuk sikap yang berbeda karena kan mereka kan berada di lingkungan yang berbeda. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori konvergensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori konvergensi berasal dari kata konvergen yang berarti menuju satu titik. Sedangkan menurut Kamus Psikologi, konvergensi adalah interaksi antara faktor hereditaritas dan faktor lingkungan dalam perkembangan tingkah laku manusia. Teori konvergensi ini merupakan perpaduan antara 2 variabel yang berbeda ke dalam satu titik yang sama.
atau mempertemukan antara dua aliran yang berlawanan, yaitu aliran empirisme atau pengalaman dengan aliran nativisme atau pembawaan. Dijelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan sekitar. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi peran yang sangat penting dalam mempengaruhi dan menentukan perkembangan manusia. Dalam teori konvergensi, bakat yang dibawa pada waktu anak dilahirkan telah membawa potensi dirinya. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang mendukung. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak akan menghasilkan perkembangan anak secara optimal kalau dalam diri anak tersebut tidak terdapat sebuah bakat. Tokoh dari aliran konvergensi. Perintis teori konvergensi adalah William Storm, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak yang dilahirkan di dunia sudah disertai potensi baik dan potensi buruk. Dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Contoh teori konvergensi. Bukti-bukti hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Storm terhadap anak kembar. Storm mengetahui anak kembar memiliki karakter atau sifat yang sama antara keduanya. Kemudian anak kembar tersebut dipisahkan antara kembarannya dan dipisahkan di antara lingkungan yang berbeda. Setelah beberapa waktu, Storm mendapat hasil pengamatan antara anak kembar tersebut, bahwa anak kembar tersebut memiliki karakter yang berbeda selama dipisahkan antara keduanya. Hal ini berarti adanya pengaruh faktor lingkungan tempat anak mengalami perkembangan. Dengan pernyataan lain, faktor pembawaan atau keturunan tidak menentukan secara mutlak sifat-sifat atau struktur kejiwaan individu. Ya, kesimpulan dari makalah tersebut adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia yang diantaranya teori nativisme, teori empirisme, dan teori konvergensi, yaitu nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak tak lahir. Kalau teori empirisme, suatu penjelasan yang dianggap benar apabila sesuai dengan pengalaman atau hasil observasi, karena lebih mengutamakan pengalaman. Metode ini juga dikenal sebagai metode induktif karena membuat kesimpulan mengenai sesuatu berdasarkan pengalaman. Sedangkan teori konvergensi yaitu teori perpaduan antara teori nativisme atau yang disebut dengan pembawaan dan teori empirisme atau yang disebut dengan pengalaman, di mana menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bakat atau kemampuan dasar dan alam sekitar. Ya, setelah kita paparkan makalah tadi, kita akhiri presentasi pada kali hari ini. Jika ada yang kurang berkenan, saya dan teman-teman saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.